Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia senja bukanlah halangan untuk tetap hidup produktif dan bahagia bersama keluarga tercinta. Namun, kita harus sepakat bahwa tubuh kita kini memerlukan perhatian yang jauh lebih ekstra dibandingkan masa muda. Menjaga kesehatan di fase ini adalah bentuk rasa syukur agar kita tetap bisa mandiri dan bugar untuk melihat cucu-cucu tumbuh besar. Sehingga, sangat penting bagi kita untuk tidak mengabaikan perubahan sekecil apapun yang terjadi pada tubuh. Saya sering menemui banyak orang tua yang merasa bahwa keluhan-keluhan kecil adalah hal biasa karena faktor usia. Padahal, seringkali itu adalah cara tubuh memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu segera diperbaiki. Salah satu tanda yang paling sering dianggap remeh namun sangat krusial adalah ketika waktu istirahat Bapak dan Ibu terganggu karena harus berkali-kali bangun untuk buang air kecil di malam hari. Saya ingin menekankan agar Bapak dan Ibu menonton penjelasan saya ini sampai selesai, karena kebiasaan sering pipis di malam hari ini bukan hanya masalah gangguan tidur biasa, melainkan bisa menjadi indikasi awal bahwa fungsi penyaringan pada ginjal kita mulai mengalami penurunan atau tahap awal gagal ginjal. Memahami informasi ini sejak dini akan sangat membantu kita mengambil langkah pencegahan yang tepat sebelum masalahnya menjadi lebih serius dan sulit ditangani di kemudian hari. Oleh karena itu, mari kita bedah bersama apa yang sebenarnya sedang terjadi pada tubuh kita agar kita tidak salah langkah dalam menjaga kesehatan organ dalam kita. Saya ingin kita saling mengenal dan berbagi informasi ini seluas-luasnya agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak lansia di seluruh Indonesia. Sebelum saya masuk ke penjelasan yang lebih dalam, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk peduli pada kesehatan hari ini. Kalau boleh saya tahu, dari kota mana sajakah Bapak dan Ibu menonton video ini? Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi saat Bapak dan Ibu harus terbangun berkali-kali di tengah malam. Dalam dunia kesehatan, kondisi sering buang air kecil di waktu tidur ini memiliki istilah khusus. Namun, secara sederhana, kita bisa menyebutnya sebagai gangguan jam malam bagi kandung kemih. Banyak dari kita yang menganggap bahwa bangun 3-4 kali dalam semalam adalah hal yang wajar karena sudah lanjut usia. Padahal idealnya, tubuh yang sehat mampu menahan keinginan buang air kecil sehingga kita bisa tidur nyenyak selama 6 hingga 8 jam tanpa terputus. Jika Bapak dan Ibu merasa harus bangun lebih dari 2 kali setiap malam hanya untuk ke kamar mandi, ini sebenarnya adalah sebuah alarm atau tanda peringatan dari tubuh yang tidak boleh diabaikan. Fenomena ini bukan sekedar masalah kandung kemih yang sudah berumur atau melemah, melainkan seringkali merupakan cara tubuh memberitahu bahwa ada sistem di dalam organ dalam kita yang sedang bekerja terlalu keras atau tidak maksimal. Ketika frekuensi ini meningkat secara konsisten, itu adalah tanda nyata bahwa keseimbangan cairan dalam tubuh Anda sedang mengalami perubahan yang memerlukan perhatian serius dari sisi medis. Penting bagi kita untuk membedakan antara sekedar minum terlalu banyak sebelum tidur dengan kondisi yang memang timbul dari dalam sistem tubuh sendiri. Apabila kebiasaan bangun malam ini tetap terjadi meskipun Bapak dan Ibu sudah mengurangi minum di sore hari, maka besar kemungkinan ini berkaitan erat dengan cara kerja mesin penyaring utama di tubuh kita, yaitu ginjal. Inilah titik awal yang harus kita waspadai bersama, karena seringkali kerusakan kecil pada fungsi penyaringan tersebut tidak menimbulkan rasa sakit, melainkan hanya muncul melalui tanda-tanda sederhana seperti gangguan buang air kecil di malam hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apa hubungannya antara keinginan buang air kecil di malam hari dengan kesehatan ginjal kita? Perlu kita pahami bahwa ginjal bekerja seperti mesin penyaring raksasa yang bertugas membersihkan darah dan mengatur jumlah air dalam tubuh. Pada kondisi normal, saat kita tidur, ginjal secara otomatis akan bekerja lebih lambat dan memekatkan air seni kita, sehingga jumlahnya menjadi sedikit dan kita bisa tidur dengan tenang tanpa perlu bolak-balik ke kamar mandi. Ini adalah cara alami tubuh untuk memastikan kita mendapatkan istirahat yang berkualitas tanpa gangguan. Namun, ceritanya menjadi berbeda ketika fungsi penyaring pada ginjal ini mulai mengalami penurunan atau kerusakan awal. Saat ginjal tidak lagi mampu bekerja secara maksimal, kemampuannya untuk menyerap kembali cairan dan memekatkan air seni akan hilang. Akibatnya, ginjal seolah-olah kehilangan kendali dan terus memproduksi air seni dalam jumlah banyak, meskipun tubuh kita sedang beristirahat. Jadi, ketika Bapak dan Ibu merasa kandung kemih cepat penuh di malam hari, itu sebenarnya adalah tanda bahwa mesin penyaring tubuh Anda sedang kesulitan menjalankan tugasnya untuk menahan kelebihan cairan tersebut. Kondisi inilah yang saya maksud sebagai sinyal awal yang sangat berharga untuk kita perhatikan.
Jika ginjal mulai kehilangan kekuatan penyaringnya, ia akan membiarkan terlalu banyak air lolos begitu saja ke kandung kemih. Itulah alasan mengapa frekuensi buang air kecil meningkat drastis saat malam hari, karena ginjal harus bekerja lembur sepanjang waktu akibat fungsinya yang sudah mulai terganggu. Dengan memahami bahwa ini adalah masalah penyaringan di dalam ginjal dan bukan sekadar masalah kandung kemih, kita bisa lebih waspada dan segera melakukan langkah pencegahan sebelum kerusakan tersebut menjadi lebih parah. Ketika mesin penyaring di dalam tubuh kita mulai melemah, terjadi sebuah kekacauan kecil yang dampaknya sangat terasa pada kenyamanan tidur bapak dan ibu. Dalam keadaan normal, ginjal memiliki kemampuan luar biasa untuk memilah mana cairan yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan mana yang benar-benar harus dibuang. Namun, pada tahap awal gangguan ginjal, kemampuan untuk menarik kembali cairan berharga ke dalam aliran darah ini mulai hilang, sehingga cairan yang seharusnya diserap kembali justru terbuang percuma menjadi air seni yang memenuhi kandung kemih bapak dan ibu secara terus-menerus. Hal inilah yang menyebabkan mengapa meskipun bapak dan ibu sudah mencoba membatasi minum, keinginan untuk ke kamar mandi di malam hari tetap saja muncul dengan kuat. Ginjal yang sedang tidak sehat seolah-olah menjadi bocor dan tidak mampu lagi mengunci cairan di dalam tubuh dengan baik. Bayangkan saja seperti sebuah bendungan yang pintu airnya sudah mulai rusak. Ia tidak lagi bisa menahan debit air yang masuk, sehingga air mengalir keluar tanpa henti. Itulah yang sedang dialami oleh sistem dalam tubuh kita ketika fungsi penyerapan cairan ini mulai mengalami kegagalan. Sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa produksi air seni yang berlebihan di malam hari ini adalah tanda bahwa ginjal sedang bekerja di luar batas kemampuannya. Ia tidak lagi bisa membedakan kapan waktunya istirahat dan kapan waktunya bekerja keras, karena kerusakan pada bagian penyerapnya memaksa proses pembuangan terjadi sepanjang waktu. Jika bapak dan ibu merasakan hal ini, artinya tubuh sedang memberikan pesan yang sangat jelas bahwa sistem pembersihan internal kita memerlukan bantuan dan perhatian medis sesegera mungkin agar kondisinya tidak memburuk. Selain memperhatikan frekuensi buang air kecil, saya ingin bapak dan ibu mulai lebih teliti memperhatikan kondisi fisik lainnya, terutama pada bagian kaki. Seringkali masalah ginjal tidak hanya menunjukkan tanda melalui air seni, tetapi juga melalui penumpukan cairan yang terlihat kasat mata. Coba perhatikan, apakah di area pergelangan atau punggung kaki bapak dan ibu muncul pembengkakan yang terasa berat atau mungkin meninggalkan bekas cekungan saat ditekan dengan jari? Kondisi ini sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh bapak dan ibu sudah mulai kesulitan membuang kelebihan air dan garam dengan cara yang benar. Kejadian ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan alasan mengapa bapak dan ibu sering terbangun untuk pipis di malam hari. Saat bapak dan ibu beraktivitas di siang hari dengan posisi berdiri atau duduk, gravitasi bumi menyebabkan cairan yang tidak mampu dibuang oleh ginjal berkumpul di area bawah, yaitu kaki. Itulah sebabnya kaki seringkali terlihat lebih besar atau bengkak saat sore hari. Namun, keajaiban sekaligus masalah muncul saat bapak dan ibu mulai berbaring untuk tidur. Pada posisi ini, cairan yang semula menumpuk di kaki akan kembali mengalir ke seluruh tubuh dan masuk kembali ke aliran darah. Begitu cairan dari kaki tersebut kembali masuk ke pembuluh darah, ginjal bapak dan ibu yang sudah dalam kondisi lelah dipaksa untuk bekerja ekstra keras secara mendadak untuk memproses luapan cairan tersebut. Karena jumlah cairan yang harus disaring sangat banyak, ginjal segera mengirimkan sinyal ke kandung kemih bahwa ada banyak air seni yang harus dikeluarkan saat itu juga. Inilah siklus yang menjelaskan mengapa bengkak di kaki pada siang hari selalu berujung pada gangguan tidur dan bolak-balik ke kamar mandi di malam hari. Sebuah sinyal kuat bahwa sistem pengatur cairan di tubuh bapak dan ibu sedang tidak baik-baik saja. Bapak dan ibu, kita perlu menyadari bahwa masalah ini bukan hanya tentang rasa kantuk di pagi hari, melainkan tentang dampak berantai yang merusak kualitas hidup kita secara keseluruhan. Ketika tidur bapak dan ibu terputus berkali-kali setiap malam, tubuh tidak pernah benar-benar mencapai fase istirahat yang dalam dan sempurna. Padahal, saat tidur itulah waktu bagi tubuh untuk melakukan perbaikan sel, menstabilkan emosi, dan mengistirahatkan organ-organ vital kita setelah seharian bekerja. Tanpa tidur yang berkualitas, tubuh bapak dan ibu akan terus berada dalam kondisi stres yang berkepanjangan. Secara medis, kurang tidur kronis akibat sering buang air kecil di malam hari akan memicu reaksi yang sangat berat bagi jantung dan pembuluh darah. Saat bapak dan ibu terjaga, jantung dipaksa untuk terus bekerja dengan kencang tanpa sempat melambat untuk beristirahat. Kondisi ini lama-kelamaan akan membuat tekanan darah bapak dan ibu melonjak naik dan menjadi sulit untuk dikontrol.
Tekanan darah yang tinggi inilah yang kemudian menjadi pukulan tambahan bagi ginjal, karena aliran darah yang terlalu kencang justru akan semakin merusak saringan halus yang ada di dalam ginjal tersebut. Inilah yang saya sebut sebagai lingkaran setan yang sangat berbahaya bagi kesehatan lansia. Sering pipis malam membuat bapak dan ibu kurang tidur memicu tekanan darah tinggi, dan tekanan darah tinggi pada akhirnya mempercepat kerusakan ginjal menjadi lebih parah lagi. Jika kita tidak segera memutus rantai ini, maka beban tubuh akan semakin berat dan risiko terjadinya komplikasi serius lainnya akan meningkat drastis. Itulah sebabnya, memastikan tidur yang nyenyak bukan sekedar kenyamanan, melainkan langkah krusial untuk melindungi jantung dan menyelamatkan fungsi ginjal bapak dan ibu. Selain memantau frekuensi buang air kecil, saya ingin bapak dan ibu mulai lebih saksama memperhatikan perubahan pada wujud air seni itu sendiri. Jika bapak dan ibu melihat air seni tampak sangat berbusa dan busanya tidak kunjung hilang meskipun sudah disiram berkali-kali, ini adalah tanda yang sangat serius. Dalam kondisi sehat, saringan ginjal akan menahan zat-zat penting agar tetap berada di dalam tubuh kita. Namun, jika busa tersebut muncul, itu menandakan bahwa saringan ginjal bapak dan ibu sudah mulai bocor, sehingga zat protein yang seharusnya menjadi nutrisi tubuh justru terbuang keluar bersama air seni. Tanda lain yang seringkali disalahpahami sebagai sekadar efek kelelahan karena usia adalah rasa lemas yang luar biasa dan sulit hilang meski sudah beristirahat. Bapak dan ibu mungkin merasa lebih cepat terengah-engah saat berjalan santai atau merasa tenaga seolah habis begitu saja, tanpa aktivitas yang berat. Hal ini terjadi karena ketika ginjal tidak sehat, sisa-sisa kotoran yang seharusnya dibuang justru menumpuk di dalam darah dan meracuni sistem tubuh kita sendiri. Akibatnya, sel-sel tubuh tidak mendapatkan lingkungan yang bersih untuk bekerja, sehingga bapak dan ibu merasa lesu dan tidak bertenaga sepanjang hari. Saya juga meminta bapak dan ibu waspada jika mulai merasakan mual yang tidak jelas penyebabnya atau hilangnya nafsu makan secara tiba-tiba. Ketika ginjal gagal menjalankan tugasnya sebagai pembersih tubuh, racun yang mengendap dalam darah dapat memengaruhi sistem pencernaan dan membuat kita merasa tidak nyaman. Jangan pernah menganggap remeh kombinasi antara sering pipis malam, air seni berbusa, dan rasa cepat lelah ini. Jika tanda-tanda ini muncul secara bersamaan, itu adalah cara tubuh berteriak meminta pertolongan bahwa mesin penyaring Anda sedang dalam keadaan darurat yang membutuhkan penanganan segera. Agar bapak dan ibu tidak terus-menerus merasa khawatir atau hanya sekadar menebak-nebak kondisi kesehatan dari rumah, langkah yang paling bijak adalah mencari kepastian melalui data yang akurat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan atau asumsi bahwa tubuh baik-baik saja hanya karena tidak ada rasa sakit yang hebat. Saya sangat menyarankan bapak dan ibu untuk melakukan pemeriksaan sederhana namun sangat menentukan, yaitu melalui tes laboratorium. Dengan pemeriksaan ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kondisi mesin penyaring di dalam tubuh bapak dan ibu bekerja tanpa perlu meraba-raba lagi. Pemeriksaan yang perlu bapak dan ibu minta adalah cek kadar zat sisa hasil metabolisme dalam darah dan pemeriksaan air seni. Salah satu angka yang paling penting untuk kita lihat adalah skor kemampuan penyaringan ginjal bapak dan ibu. Angka ini akan memberitahu kita berada di level mana kesehatan ginjal Anda saat ini. Apakah masih berfungsi normal di atas 90% atau sudah mulai menurun ke angka yang mengkhawatirkan? Anggap saja pemeriksaan ini seperti melakukan servis rutin pada kendaraan. Kita perlu melihat ke dalam sistemnya untuk memastikan tidak ada komponen yang mulai aus atau rusak sebelum mesin tersebut benar-benar mogok di tengah jalan. Jangan merasa takut atau ragu untuk melakukan pengecekan ini, karena mengetahui kondisi lebih awal adalah kunci utama untuk menyelamatkan ginjal bapak dan ibu dari kerusakan permanen. Hasil dari laboratorium ini nantinya akan menjadi dasar bagi saya atau tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan saran yang paling tepat dan terukur. Ingatlah bahwa mencegah kerusakan agar tidak semakin parah jauh lebih mudah dan jauh lebih murah daripada kita harus mengobati ginjal yang sudah benar-benar tidak berfungsi. Kepastian dari hasil tes ini akan memberikan ketenangan pikiran bagi bapak dan ibu dalam menjalani hari-hari di masa tua dengan lebih terencana. Setelah kita memahami sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh, sekarang saatnya bapak dan ibu mengambil langkah nyata untuk melindungi ginjal dari kerusakan yang lebih jauh. Hal pertama yang paling mudah namun sangat berdampak adalah mengatur pola minum di penghujung hari.
saya menyarankan agar Bapak dan Ibu mulai membatasi asupan cairan sekitar 2 jam sebelum waktu tidur malam. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan kesempatan bagi ginjal dan kandung kemih untuk menyelesaikan tugasnya sebelum Bapak dan Ibu naik ke tempat tidur. Sehingga saat malam hari tiba, sistem tubuh kita benar-benar bisa ikut beristirahat tanpa harus memproses beban cairan yang baru masuk. Langkah kedua yang tidak kalah penting adalah memperhatikan asupan garam dalam masakan sehari-hari, terutama pada menu makan sore atau malam. Garam bersifat menarik dan mengikat air di dalam tubuh. Semakin banyak garam yang Bapak dan Ibu konsumsi, semakin banyak pula cairan yang tertahan di dalam aliran darah dan jaringan kaki. Dengan mengurangi penggunaan garam dan menghindari makanan olahan atau kalengan yang tinggi penyedap rasa, Bapak dan Ibu secara langsung meringankan beban kerja ginjal dalam menyaring racun. Hal ini akan sangat membantu mengurangi pembengkakan pada kaki dan secara otomatis menurunkan frekuensi buang air kecil di malam hari. Terakhir, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat gula darah tinggi atau kencing manis, menjaga kadar gula agar tetap stabil adalah harga mati untuk kesehatan ginjal. Gula darah yang tidak terkontrol ibarat amplas yang terus-menerus mengikis saringan halus di dalam ginjal hingga akhirnya bocor. Selain itu, cobalah untuk tetap bergerak aktif dengan jalan santai di pagi hari agar sirkulasi darah tetap lancar. Perubahan gaya hidup yang disiplin ini, meski terlihat sederhana, adalah investasi terbaik yang bisa Bapak dan Ibu lakukan hari ini agar tetap sehat, mandiri, dan terhindar dari prosedur medis yang berat di masa depan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan dari hati ke hati kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita semua ingin menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang baik, bisa berjalan jauh tanpa rasa berat, dan tidur nyenyak tanpa gangguan, agar esok hari kita bangun dengan tubuh yang segar. Menyadari bahwa sering buang air kecil di malam hari adalah sebuah sinyal penting, merupakan langkah awal yang sangat berani untuk menghargai tubuh sendiri. Mencegah kerusakan ginjal sejak dini jauh lebih mudah, lebih murah, dan tentu saja jauh lebih nyaman daripada kita harus menghadapi prosedur medis yang rumit, seperti cuci darah di kemudian hari. Saya, Naduru Harjanto, berkomitmen untuk terus mendampingi Bapak dan Ibu dengan informasi kesehatan yang benar dan mudah dijalankan. Ingatlah bahwa kesehatan kita adalah harta yang paling berharga bagi anak dan cucu kita. Dengan kita tetap sehat, kita tidak hanya menolong diri sendiri, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran bagi seluruh anggota keluarga. Jangan menunda untuk melakukan pengecekan atau mengubah pola hidup, karena setiap tindakan kecil yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini akan sangat menentukan seberapa bugar kondisi fisik Bapak dan Ibu dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya memohon bantuan Bapak dan Ibu untuk membagikan informasi ini kepada teman sebaya, kerabat, atau grup-grup diskusi yang Anda ikuti. Mungkin saja ada rekan kita di luar sana yang saat ini sedang merasa cemas karena sering terbangun di malam hari dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan membagikan video ini, Bapak dan Ibu sudah ikut serta dalam upaya menyelamatkan kesehatan ginjal banyak lansia di Indonesia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang melimpah.